Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni semua dosa-dosanya, serta diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah, sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Yang pertama, tidak membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahumullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari syaitan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam berwudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua rasa was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesai wudhu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipu daya setan. Kemudian yang keempat, boros dalam penggunaan air. Ini adalah hal yang terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air,
Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Hal ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Kemudian yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahumullah berkata, tidak terdapat dalam kitab, tidak pula dalam sunnah Rasulullah adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudhu. Kemudian yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudhu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudhu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudhu, karena dia telah lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Kemudian yang kedelapan, meninggalkan istinsyar dan istinsyar. Istinsyar adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam lubang hidung, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Kemudian yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudhu. Kemudian yang ke-10, doa pada saat membasuh anggota wudhu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudhu tidak memiliki dasar dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 2588. Dikatakan, tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang telah kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.